Oke, baik teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Laurenti Bornenggolan dengan NIM 3233121063. Di sini saya akan melakukan presentasi mandiri mengenai posisi sosial perempuan pada masa Orde Lama, Orde Baru. Nah, sebelum kita masuk ke Orde Baru, kita tuh harus tahu kilas balik kembali apa yang terjadi pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama itu adalah pada masa pemerintahan presiden kita, yaitu Insinyur Soekarno-Hatta. Di bawah kebijakan Insinyur Soekarno-Hatta, diberikan kesempatan bagi setiap perempuan-perempuan yang ingin masuk ke dalam ranah politik, bahkan partai-partai politik lainnya. Dan mereka pun akhirnya ada yang bergerak membuat organisasi-organisasi yang berafiliasi dari PKI, yaitu Gerwani. Nah, teman-teman, kita ini harus tahu dulu apa sih sebenarnya tujuan atau motif-motif yang terjadi pada perempuan-perempuan pada masa itu, sehingga mereka berani bergerak, berani membuat suatu organisasi untuk speak up mengenai hak-hak perempuan, hak-hak wanita pada saat itu. Nah, pada saat itu terjadi banyak penindasan, salah satunya perempuan tidak boleh bersekolah tinggi-tinggi, perempuan hanya untuk mengemban suami dan di rumah saja. Nah, tapi ada juga perempuan-perempuan yang bisa masuk ke ranah politik pada saat itu, namun sifatnya itu hanya ya sekedarnya saja, tidak memungkinkan mereka untuk bisa speak up lebih keras lagi. Nah, kenapa pada masa itu ada muncul gerakan wanita atau yang kita sebut dengan Gerwani? Nah, Gerwani ini adalah gerakan wanita yang berdiri pada tahun 1950 pasca kemerdekaan, setelah kemerdekaan di bawah pemimpin Insinyur Soekarno. Nah, gerakan wanita ini berafiliasi dari PKI, Partai Komunis Indonesia. Kenapa? Karena mereka merasakan adanya penindasan-penindasan bagi setiap kaum wanita, adanya poligami yang dilakukan sendiri oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Presiden Soekarno yang pada saat itu melakukan poligami dan terdapat beberapa istri-istrinya. Nah, itu pun berlangsung secara terus-menerus pada masa pemerintahan itu, sehingga muncullah kesadaran akan wanita-wanita ini untuk memberantas atau meng-speak up bahwa hak-hak mereka itu wajib mereka dapatkan. Nah, pada masa Orde Baru, setelah Insinyur Soekarno dilengsarkan, masuk pada pemerintahan Insinyur masuk kepada pemerintahan Soeharto, di mana di situ tidak bisa lagi atau dihapuskanlah Gerwani ini. Dalam narasi tersebut, narasi sejarah tersebut disampaikan bahwa Gerwani ini merupakan organisasi yang tidak punya moral, erotis, bahkan mereka tuh komunis karena berafiliasi dari PKI. Nah, karena berafiliasi dari PKI inilah menjadi salah satu alasan bagi Presiden Soeharto untuk membalikkan fakta bahwa Gerwani ini adalah gerakan wanita yang sebenarnya ingin tujuannya memperjuangkan hak-hak wanita, meningkatkan kesetaraan wanita, mengembangkan kemampuan wanita. Namun karena Soeharto pada saat itu takut akan terjadinya gerwani-gerwani kecil atau organisasi-organisasi atau bahkan perempuan-perempuan lainnya yang punya keberanian seperti gerwani-gerwani ini, Soeharto takut, makanya ia membuat sebuah kebijakan yang menekankan peran ganda, yaitu satu, sebagai warga negara yang taat dan ibu rumah tangga yang tunduk, yang bisa kita sebut dengan ibuisme. Kenapa ibuisme? Karena ibuisme ini akan dikembangkan negara berfungsi sebagai ideologi domestika, menempatkan perempuan sebagai pelayan keluarga dan mengesampingkan peran mereka dalam ranah publik. Nah, itu kenapa bisa terjadi, karena ketika ada perempuan-perempuan yang muncul kesadarannya atau bahkan keberaniannya seperti Gerwani ini, maka bisa saja pemerintah itu digulingkan seperti yang terjadi pada masa reformasi. Di masa reformasi itu peran wanita sangat besar untuk menggulingkan Soeharto pada masa itu. Nah, kita kembali lagi di masa Orde Baru ini. Kenapa di Orde Baru ini dibilang ideologi domestikasi? Karena supaya ya tadi, peranan wanita itu hanya terkhusus untuk keluarga, kesehatan, dan juga untuk lingkungan. Nah, pada masa itu
Mereka dibatasi ruang politiknya. Bahkan perempuan-perempuan yang berani aktif secara politik itu distigmasi. Kenapa distigmatisasi? Karena mereka mengembankan contohnya adalah Gerwani. Jadi Soeharto ini mengatakan bahwa Gerwani ini tidak pantas dan tidak layak untuk dijadikan role model bagi setiap perempuan-perempuan di Indonesia. Makanya pada masa Orde Baru dibangunlah gerakan-gerakan baru atau organisasi-organisasi baru yang tujuannya untuk mendukung pemerintahan, bahkan tujuannya untuk mensejahterakan atau untuk mendukung sepenuhnya karir para suami. Contohnya itu ada Dharma Wangsa, ada PKK, bahkan juga ada Panca Dharma. Nah, kenapa Presiden Soeharto memberikan organisasi-organisasi ini, dan bahkan organisasi ini sendiri pun dibentuk oleh Presiden Soeharto dan diberikan jabatan kepada para istri-istri pejabat seperti istri gubernur, istri-istri polisi, istri-istri tentara, istri-istri bupati dan seterusnya. Nah, kenapa mereka diberikan kesempatan ini? Supaya setiap para istri-istri ini sadar mereka harus tunduk kepada setiap suami dan mengembankan suami, dan posisi mereka pada saat itu menjadi patriarki sekali, karena sifatnya itu menjadi menekankan bahwa laki-laki itu jauh lebih bagus, jauh lebih di atas wanita dibandingkan wanita. Padahal pada masa itu, bahkan sampai sekarang, doktrin itu melekat kepada setiap masyarakat bahwasannya laki-laki tidak bisa bekerja di dalam rumah, laki-laki tidak pantas mengerjakan pekerjaan rumah tangga, laki-laki ketika sudah menafkahi tidak pantas lagi mengerjakan pekerjaan apapun di rumah. Sedangkan wanita ketika dia sudah berkarir, dia wajib lagi mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, itu yang terjadi di doktrin-doktrin masyarakat Indonesia sampai saat kini, dan itu terus berlanjut sampai per hari ini masih terus berlanjut pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena apa? Karena narasi negatif yang memberikan tentang perempuan kritis dan menyematkan label tidak bermoral, erotis, bahkan komunis. Stigma ini melahirkan istilah bahwa setiap perempuan yang merasa berpikir kritis, mereka-mereka yang mau memberontak, itu dianggap perempuan-perempuan yang memiliki stigma dari istilah gerwanisasi ini, yaitu perempuan-perempuan yang berpikir komunis. Nah, berhubung pada waktu itu PKI ini sangat membuat kisah yang sangat memilukan bagi negara Indonesia, dan itu sudah melekat di setiap pemikiran rakyat, itu membuat mereka juga wah, benar bahwa gerwanisasi ini sebenarnya adalah komunis. Itu yang membuat setiap masyarakat ini menjadi goblok, menjadi gak sadar-sadar begitu, teman-teman. Nah, akhirnya untuk memberikan ketakutan kolektif, untuk menciptakan ketakutan ini, mereka menjadikan alat negara ini dalam membungkam gerakan-gerakan feminis ini, merezim organisasi-organisasi seperti Dharma Wanita, PKK, Desa Wisma, dan juga Panca Dharma. Itulah organisasi-organisasi yang diarahkan untuk membangun kesadaran politik perempuan, melainkan untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan dan pengabdian terhadap keluarga serta negara. Nah, aktivitasnya juga hanya difokuskan pada peran-peran sosial yang dikendalikan oleh negara. Nah, seperti kegiatan kesejahteraan keluarga, bahkan kebijakan-kebijakan di lingkungan, bukan berarti kebijakan politik. Nah, pada masa itu meskipun ada perempuan yang menduduki kursi parlemen, seperti yang saya bilang tadi, mereka itu hanya dilihat kehadirannya itu hanya sebatas saja, hanya bersifat simbolis, bukan berarti mereka memiliki pengaruh besar atau pengaruh yang nyata dalam proses legislasi. Nah, dan mereka cenderung itu dijadikan pelengkap untuk melegitimasi kebijakan, di mana dominasi laki-laki feminisme pun mengalami penyempitan sebagai perjuangan kesetaraan, melainkan sebagai gambaran perempuan yang santun, patuh, dan tunduk pada norma-norma sosial. Sosok perempuan yang ideal
dibentuk sebagai yang anggun dalam kebaya dan tidak vokal terhadap ketidakadilan, menjadikan gerakan perempuan sebagai alat kepatuhan, bukan pemberdayaan. Makanya didoktrinlah sampai sekarang pemikiran orang bahwa perempuan yang berkata kasar itu adalah perempuan-perempuan feminis. Perempuan-perempuan yang berani berontak adalah perempuan-perempuan feminis. Sedangkan kalau pria berkata kasar, it's okay, not problem. Dan pria hanya mengembankan bahwa wanita itu harus selalu mendukung karir pria, bahkan mendukung sepenuhnya kesetaraan pria. Lalu bagaimana dengan nasib wanita sebaliknya? Wanita yang bisa bekerja di 24 jam, 8 jam kerja di luar, selanjutnya akan bekerja di dalam rumah. Nah, itu juga mengembangkan kegiatan ekonomi. Karena apa? Daripada mereka membayar orang-orang untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, akhirnya diberikanlah tugas itu kepada istri-istri, kepada setiap wanita. Makanya itu adalah keuntungan ekonomi yang diberikan kepada pria, sehingga pria tidak perlu lagi mengeluarkan uangnya untuk membayar setiap para pekerja rumah tangga. Nah, begitu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas presentasi saya ucapkan selamat sore.